pada tahun-tahun sebelumnya itu ada kasus di mana satu angkatan pada satu sekolah itu tidak bisa mengikuti SNBP, jalur rapot ini dikarenakan cuma satu hal, lupa finalisasi PDSS. Siapa yang disalahkan? Banyak yang menyalahkan. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Rify Mariska. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal membahas mengenai persyaratan untuk mendaftar di SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, atau yang dulunya namanya yaitu SNPTN, atau yang sering dikenal dengan jalur rapot. Nah, di sini ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, baik itu persyaratan sekolahnya maupun persyaratan dari siswanya itu sendiri. Nah, bagaimana persyaratannya? Langsung aja kita mulai ke videonya. Pertama, kita bakal membahas terlebih dahulu mengenai persyaratan sekolahnya yang kriterianya itu bisa siswanya mengikuti SNBP. Persyaratan pertama yaitu sekolah memiliki NPSN. NPSN itu adalah nomor pokok sekolah nasional. Silakan teman-teman lihat di rapotnya apakah ada NPSN-nya, ada nomor kayak gitu. Berarti jika ada, berarti teman-teman sudah memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti SNBP ini dari persyaratan sekolahnya. Terus bagian kedua yaitu bagian ketentuan akreditasi. Nah, setiap siswa di sekolahnya itu memiliki kuotanya masing-masing. Kuotanya tersebut dilihat dari akreditasi sekolahnya. Untuk akreditasi A itu mendapatkan 40% kuota dari siswa terbaik di sekolahnya yang bisa mengikuti SNBP. Dan untuk akreditasi B itu ada 25% siswa terbaiknya bisa mengikuti SNBP. Dan akreditasi C itu bisa siswanya mengikuti SNBP sebesar 5%. Maksudnya, ketika teman-teman itu berada di satu sekolah yang akreditasinya A, yang sudah aku sebutin tadi bahwasannya akreditasi A itu mendapatkan kuota 40%, maka jika dalam satu angkatan itu ada 100 orang, artinya ada 50 orang yang bisa mengikuti SNBP. 50 orang itu tentunya yang terbaik di sekolah itu. Persyaratan yang ketiga yaitu sekolah itu wajib mengisi PDSS. Apa itu PDSS? PDSS itu adalah pangkalan data siswa dan sekolah. Dan nantinya di dalam PDSS itu akan diisikan data-data siswa yang mengikuti SNBP atau yang eligible lah kita katakan. Jadi siswa yang eligible tersebut dimasukkan ke dalam PDSS. PDSS ini cukup rawan untuk kegagalan SNBP karena pada tahun-tahun sebelumnya itu ada kasus di mana satu angkatan pada satu sekolah itu tidak bisa mengikuti SNBP, jalur rapot ini dikarenakan cuma satu hal, lupa finalisasi PDSS. Siapa yang disalahkan? Banyak yang menyalahkan operator sekolahnya yang lalai, kelupaan dalam mengisi PDSS-nya. Nah, itulah 3 persyaratan untuk sekolah yang harus dipenuhi bagi siswa-siswanya agar bisa mengikuti SNBP. Sekarang kita lanjut ke persyaratan siswanya gitu ya, yang bisa atau yang berhak untuk mengikuti SNBP ini, diberikan kuota lah untuk dia gitu ya, sebagai mahasiswa golongan terbaik ya, berapa persen terbaik di sekolahnya yang mampu itu ya, yang dikiranya itu bisa mengikuti SNBP. Yang pertama untuk persyaratan siswa itu siswa kelas 12 lulusan tahun 2023. Artinya lulusan tahun ini, hanya lulusan tahun ini. Jika teman-teman sekarang di kelas 12 kelasnya, artinya teman-teman merupakan lulusan tahun 2023 dan bisa atau berkesempatan untuk mengikuti SNBP ini. Tetapi jika teman-teman lulusnya tahun kemarin, lulusannya tahun 2022 atau bahkan 2021, itu udah tidak bisa lagi untuk mengikuti SNBP karena satu siswa itu diberikan kesempatan 1 kali seumur hidup untuk mengikuti SNBP ini. Jadi kesempatannya hanya untuk siswa kelas 12 yang baru lulus di tahun 2023 ini. Jadi itu persyaratan pertama. Yang kedua yaitu memiliki NISN serta nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, itu harus didaftarkan, ada namanya itu, datanya itu ada di PDSS. Nah, disinilah teman-teman antara kaitannya dengan
persyaratan sekolah nomor 3 bagian PDSS dan pengisian data siswa, nilai rapotnya di PDSS itu sangat berkaitan, karena itu harus diisikan di dalam PDSS. Karena disitulah ketika teman-teman ingin klik gitu, ingin daftar di SNBP ini, maka bisa daftarnya. Tapi kalau nggak dimasukkan ke PDSS, walaupun teman-teman itu punya gitu ya, punya, semua siswa tuh punya nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5, tapi nggak dimasukkan ke PDS, tulisannya bakal seperti ini. Ini yang tahun kemarin muncul pop up bahwa dia bukan berhak gitu, nggak berhak untuk mengikuti SNBP ini karena nggak ada datanya, nggak kedeteksi oleh sistem. Ya emang karena nggak dimasukin gitu. Jadi emang penting nih dimasukin data teman-teman yang eligible tadi ke dalam PDSS. Siapa yang masukin? Bukan kita, yaitu operator sekolah yang masukin nilai-nilai kita. Nah, jadi kita kalau seandainya jadwalnya itu udah mau deadline dan kayaknya belum deh sekolah minta nilai rapot aku gitu ya dari semester 1 sampai dengan semester 5, itu boleh dipertanyakan gitu. Dengan bahasa yang baik-baik ya, dengan kata-kata yang ya emang nggak kayak menggurui gitu ya, kayak nggak menyalahkan gitu. Kenapa belum dimasukin pak, ini sudah mau deadline. Jadi kayak dibilang dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus gitu ya, bagaimana caranya, bagaimana mengungkapkannya. Karena ya kalau seandainya nggak diomongin, nggak dicari tahu apakah sudah dimasukin, ya nanti akhirnya bakal nggak bisa satu angkatan, bukan kamu sendiri yang nggak bisa, satu angkatan gitu ya, karena finalnya itu di PDSS. Jadi PDSS itu sangat berpengaruh guys dari bisa atau enggaknya kalian itu mengikuti SNBP ini. Terus ini berkaitan dengan program studi. Jika teman-teman memilih program studi yang membutuhkan yang namanya portofolio, itu biasanya program studi yang seni gitu ya, kayak program studi yang dari sini gitu ya. Nah, ini membutuhkan portofolio. Portofolio itu bisa kayak misal video, dalam bentuk video gitu ya, atau dalam bentuk gambaran, tarian, dan lain-lain. Silakan untuk portofolio teman-teman bisa lihat aja ya di YouTube ini, silakan cari dengan keyword portofolio seleksi SNPTN misal gitu ya, pasti akan muncul tuh yang tahun-tahun sebelumnya portofolionya itu bagaimana gitu. Terus ketentuan untuk pemilihan prodi itu bagaimana kak? Di setiap siswa itu diberi kesempatan untuk memilih 2 program studi di dalam 1 atau 2 PTN. Nah, ketentuannya itu bagaimana? Ketentuannya yang pertama, jika teman-teman itu memilih 2 PTN, maka 1 PTN-nya harus berada atau berdomisili di tempat teman-teman itu SMA. Misal, aku SMA di Palembang. Nah, aku mau milih 2 PTN. PTN pertama ini berarti harus didomisili aku SMA yaitu Palembang, di provinsinya Sumsel kan gitu. Artinya aku boleh ikut PTN yang di Sumsel gitu. Terus satunya lagi bebas mau di mana. Yang kedua, jika teman-teman memilih 1 PTN saja, maka bebas di seluruh Indonesia ini, silakan memilih di mana, mau di provinsi dari sekolahnya atau mau di luar gitu ya, atau mau lintas provinsi juga boleh gitu, karena kan cuma 1 gitu pilihannya. Nah, itu dia persyaratan untuk mendaftar SNBP. Bagaimana? Cukup? Apakah persyaratan tersebut sudah memenuhi teman-teman semuanya? Nah, untuk pertanyaan tentang siswa eligible itu bagaimana, nanti akan kita bahas di video selanjutnya.